is a glass whose length can be adjusted by a variable piston ya. Jadi ini kasusnya bukan dengan ini ya, bukan dengan air, tapi dia pakai piston ya. Cuman the concept is just same ya, because the wave ends here as node ya. Karena entah dia mau pakai air atau mau pakai piston, di sini gelombangnya berakhir sebagai node gitu ya. Okay. And then at room temperature, the two successive resonances observed are at 20 cm and 85 cm of the column length. If the frequency of the length is 256 Hz, compute the velocity of the air sound in air at room temperature. Okay. Di sini ada two successive length ya, resonance. It can be F1 or F1 and F2 or F2 and F3. Oke, dia bisa pokoknya dua nada yang berurutan gitu ya. And from the problem we have data such as this ya. L1 equals to 20 cm and L2 equals to 85 cm ya. And here's the frequency. So we have to compute the velocity of the sound in air ya. Nah, remember that this is the fundamental formula in waves ya. Okay, velocity equals to multiplication of frequency and lambda ya. But okay, we have frequency here. The frequency is 256 Hz ya. But we have to know lambda before we compute the speed ya. And yes, the formula give lambda equals to 2 lambda L ya. Ini aslinya kan 2 lambda L. 2 delta L. Nah, terus angka 2 itu dia lari ke depan sebagai faktor. Nah, cuman permasalahannya adalah lambda sama dengan 2 delta L itu dapat dari mana gitu kan. Oke. To obtain that formula, we have to review the illustration of stationary wave in air column ya. Kita harus meninjau kembali ilustrasi dari gelombang stasioner di kolom udara ya, atau di tabung udara. Okay, this is the fundamental frequency. The illustration is like this ya. It begins with antinode and it ends with node ya. And it simply contains one node and one antinode ya. And we know that the distance between node and antinode is a quarter of lambda ya. Jarak antara node dan antinode itu 1/4 lambda. And for the second resonance or the first overtone, the illustration is like this ya. The illustration is like this. It contains one node. Here's one node, so the total node is 2 ya. And it also contains 2 antinodes. Okay. If the first resonance ends here or begins here, okay, so we have to add more waves ya. Kita harus menambahkan jumlah gelombang ya gitu kan ketika frekuensinya naik gitu di ilustrasinya. Maksudnya kita harus menambahkan di ilustrasinya gitu jumlah gelombangnya. Nah, di sini kan tadi dia dimulai dari sini kan kalau yang ini nih yang sebelumnya. Nah, terus maka ketika kita tambahkan jumlah gelombangnya, kita tambahkan seperti ini, tapi kita nggak bisa nih berhentiin dia sampai di sini doang gambarnya, karena dia kan terbuka. Kalau terbuka maka harus jadi antinode ya kan.
Maka kita tambahkan lagi satu lagi, kita tambahkan satu lagi antinode ya kan, jadi seperti ini. And kita tahu bahwa jarak antara node ke node itu adalah setengah lambda ya kan. Dan dari node ke antinode seperempat, berarti setengah ditambah seperempat itu adalah 3/4 ya kan. Maka untuk yang second resonance or the first overtone, the number of lambda is 3/4 lambda ya, 3/4 lambda. Dan ini yang resonance berikutnya lagi ya kan. Kalau yang sebelumnya kan berhenti sampai di sini nih. Oke, maka kita harus nambahin lagi untuk yang resonance berikutnya, tapi nggak bisa stop di sini gitu. Nggak bisa stop di sini karena dia terbuka gitu kan. Maka kita tambahkan satu lagi di sini. Nah, dari sini jarak antara jarak antara 3 antinode ya. Sorry, jarak antara 3 node ini yang tengah sama yang ini adalah 1 lambda. Oke. 1 lambda, terus dari node ke antinode lagi itu a quarter of lambda ya, seperempat lambda. Maka dari ujung ke ujung itu adalah 1 ditambah seperempat. Jadinya 5/4 lambda. Nah, dari sini we see that the differences are just same ya. Perbedaannya tuh sama gitu. Setengah-setengah semua kan. Dari 1/4 ke 3/4 tuh perbedaannya setengah. 3/4 ke 5/4 juga setengah ya. Oke. So now we have delta L ya. Ini kan perbedaan panjang antara, ini sebenarnya lebih panjang gitu ya. Cuman untuk menghemat tempat dibikin begini aja. Cuman dari sini kita tahu bahwa perbedaan panjang antara dua nada yang berurutan itu adalah setengah lambda. Karena kalau ini seperempat, ini kan 3/4, maka the delta L is a half of lambda ya. Because delta L equals to a half of lambda, so lambda equals to 2 delta L. Jadi duanya dikali silang ke sini. Oke. Nah, lambda 2 delta L ini kan masuk ke sini ya. Berarti ini kan V equals to F times 2 delta L. Number we should move it to in the front ya, in the front of the terms. Maka ketika dia di depan sukunya jadinya 2F delta L. Jadi 2 ini sebenarnya asalnya dari si 2 delta L gitu. And delta L is the difference of length ya. So we have delta L equals to L2 minus L1. Seperti itu. So now we have the explicit formula ya. We have the explicit formula for speed. Yakni speednya equals to 2 times F or frequency times L2 minus L1. Okay. And we have all the numbers of this variable ya. Kita punya semua angkanya. So we have V equals to 2 times 256 times 85 minus 20 ya. Dan lihat, ini kan dia masih dalam sentimeter ya, 20 dan 85 itu masih dalam sentimeter. Maka harus kita kalikan 10 pangkat min 2 supaya jadi meter ya. Okay, I think this is typo ya. I think it should be meter per second ya. Bukan sentimeter pangkat min 1. Satuannya sama seperti ini, udah dalam meter per second. Oke. Ini meter per second ini maksudnya sudah satuan akhirnya, satuan akhir dari V, karena kan V satuannya meter per second. Okay, so the final result V is equal to 332.8 meter per second ya. Okay, you have to note that this should be meter per second. Okay, that's the explanation of number 4. Until here, anyone wants to add something?
Mister, mau tanya dong, Mister. Iya, yang mana? Buat yang kok bisa tahu kayak lambdanya itu sama dengan uh, L2 min Seperempat L1, gitu ya? Mister. Iya, Oh iya. kan ini kan rumusnya F kali lambda, cuman ditukarkan jadinya L2 min L1. Nah itu tahu ini bisa diganti gimana, Mister? Oke. Gini. Hmm, kan di soal diketahuinya L ya. Sedangkan kita butuhnya lambda gitu kan. Oke. Nih alur berpikirnya jadi gitu. Di soal adanya L tapi kita butuhnya lambda karena di fundamental formulanya itu adalah lambda. Nah, gimana cara nyari lambda tapi dari L? Ya caranya kita menggambar ininya, apa namanya? Kita menggambar ilustrasinya. Ini seharusnya lebih tinggi ya, cuma karena space-nya nggak ada, jadinya apa namanya jadi nggak lebih tinggi. Tapi ini deh mungkin saya akan coba ini dulu apa namanya edit dulu. Saya coba gedein gambar supaya kebayang. Jadi kan dia ada piston gitu, pistonnya naik terus. Jadi piston itu kan naik turun. Kalau pistonnya diturun gitu misalnya, berarti kan kolom udaranya kan jadi lebih tinggi gitu kan. Maka di situ ada perbedaan L. Oke, mungkin untuk gampangnya coba saya edit dulu deh gambar yang tabungnya. Please wait ya. Oke, saya pendekin lagi. Oke, jadi gini ya. Nah, ini kan ceritanya tadi katanya ada piston gitu kan. Nah, piston itu dia berarti kan ketika dia bisa dinaik bisa diturunin kan piston. Piston bisa naik atau bisa juga turun ya. Nah, kasusnya adalah ketika ini di L1 gitu misalnya ya. Ini L1, nah ini L2 gitu. Nah, misal ketika pistonnya diturunin sampai kolom udaranya panjangnya L1. Nah, ternyata di situ terjadi resonansi, terjadi fundamental frekuensi gitu. Oh, berarti fundamental frekuensi itu seperti ini gitu. Ilustrasi itu seperti ini. Dia paling sederhana, cuman terdiri dari satu node dan satu anti node ya. Oke. Nah, terus oke, kita dapat nih seperempat lambda tuh segini. Ini seperempat lambda. Oke. Nah, terus pistonnya diturunin lagi. Pistonnya diturunin lagi berarti kan kolom udaranya makin panjang kan. Ternyata pas kolom udaranya panjangnya jadi L2, itu terjadi resonansi kedua gitu misalnya. Itu terjadi resonansi kedua. Atau si first overtone berarti ya. Resonansi kedua tuh. Nah, resonansi kedua itu ilustrasinya kayak gini. Kalau resonansi tadi pertama itu selesainya di sini, oke, satu not dan satu antinot doang, maka untuk resonansi kedua kita bikin ilustrasinya lagi. Berarti kita harus nambahin jumlah gelombangnya. Tapi kalau kita tambahin sampai sini doang, ini nggak bisa. Karena dia akhirnya terbuka. Gitu. Akhirnya terbuka harus diakhiri oleh antinot. Maka kita gambar satu lagi. Oke, berarti kalau yang ini tadi seperempat lambda,
Yang ini kita hitung coba jumlah gelombangnya. Dia kan gini ya, dari sini ke sini satu bukit nih. Satu bukit berarti setengah gelombang. Dari sini ke sini setengah bukit ya kan. Setengah bukit berarti setengah dari setengah, seperempat. Berarti yang ini seperempat, yang ini setengah nih. Ini setengah. Oh, berarti dari ujung ke ujung ini adalah 3/4 lambda. Oke. Sekarang kita punya nih nada tadi nada dasarnya, fundamental frekuensinya 1/4 lambda. Nada atas pertama 3/4 lambda. Nah, selisih dari ini berapa sih? Selisih dari ini itu adalah setengah dari lambda ya, dia setengah lambda. Setengah lambda. Oh ya udah, berarti sekarang kasusnya dua nada yang berurutan itu dia selisihnya tuh setengah lambda. Dua nada yang berurutan dia tuh selalu setengah lambda. Nah masalahnya di soal itu kan dia nggak nyebutin nada ke satu atau nada kedua kan, dia cuma bilang two successive length. Kalau misalnya di soal dia nyebutin itu misalnya nada fundamental gitu, misalnya disebutin, oh ya udah kita tinggal nyari dari L-nya aja, kita bisa langsung tahu kalau D itu seperempat gitu kan. Nah, cuman masalahnya itu di soal nggak disebutin nada keberapa, dia cuma nyebutin two successive length gitu kan. Tapi kita sekarang udah punya nih untuk two successive length, kita punya polanya gitu. Jadi sebenarnya kita yang ini nih buat nyari pola seperti itu, buat nyari polanya. Oh ternyata untuk dua nada yang berurutan itu dia adalah setengah lambda selisihnya gitu. Dua nada yang berurutan itu setengah lambda. Nah ini kan ketika ini kan dia bertambah panjang kan, berarti pertambahan panjangnya itu bertambah setengah lambda gitu, karena selisih antara si nada yang sebelumnya sama setelahnya itu setengah lambda gitu. Begitupun untuk nada berikutnya juga bertambah setengah lambda lagi gitu. Ketika si pistonnya diturunin sejauh setengah lambda lagi, nah maka akan terjadi resonansi yang berikutnya gitu. Jadi ini pistonnya sebenarnya bertambah panjang. Kalau mudaranya bertambah panjang karena pistonnya ditarik ke bawah. Jadi selisih. Jadi sebenarnya kita nyari pola gitu. Pola dari dua nada yang berurutan. Oh ternyata dua nada yang berurutan itu perbedaan panjangnya setengah lambda gitu. Oh jadi karena kalau dua nada yang berurutan perbedaan panjangnya itu setengah lambda, oh berarti perbedaan panjang tabungnya itu juga setengah lambda. Gitu. Jadi dari situ kita bisa dapat nih, kita bisa ngitung lambda dari si L, karena di soal kan nggak diketahui lambda, cuma diketahui L, dan L-nya pun nggak disebutin itu nada keberapa gitu. Dia cuma nyebutin two successive length, berarti kita harus cari pola dulu. Pola dari two successive length itu berapa lambda gitu. Cara alur berbicara, alur ngerjain soal itu gitu. Is it clear or not yet? Udah clear atau belum? Clear, Mister. Berarti kita cuma nyari pola, abis itu nanti kita bisa terapin ya, Mister. Yes, betul. Cari polanya, terus terapin. Oke, Mister. Thank you, Mister. Yep, you're welcome. Jadi sebenarnya gitu ya, kalian, and I think in Cambridge curriculum we emphasize the grasping konsep ya. Kita mengedepankan nge-grasp konsepnya, dan di antara cara untuk nge-grasp konsep itu adalah kalian mengenali polanya gitu. Because physics is contains many pattern gitu ya, banyak pola-pola gitu dalam fisika. Jadi kalau kalian udah tahu polanya nih, itu enak gitu ngerjainnya. Jadi saya dulu juga gitu pas dulu zaman sekolah itu saya merhatiin polanya gitu, merhatiin pola-pola. Dan itu tuh saya seneng karena di fisika maksudnya polanya jelas gitu, kalau saya ngeliatin polanya jelas gitu. Dan sebenarnya banyak sih kalau misalnya kalian misalnya kalian masih unclear gitu, misalnya unclear polanya gimana, coba aja di istilahnya kayak direnungin
dipikirin gitu ya, apa terus berimajinasi, nah itu biasanya dapat polanya. Nah, tapi hal yang sama itu tidak saya dapatkan di kimia. No offense ke yang suka kimia ya, cuma maksudnya kalau saya ngerasa susah buat dapetin pola pelajaran kimia gitu. Chemistry itu susah buat dapet polanya. Tapi bagi sebagian orang itu mereka lebih lebih mudah buat menemukan pattern in chemistry instead of physics. Beda-beda ya. Cuman dulu saya tidak terlalu berusaha keras di chemistry gitu ya. Di chemistry saya nggak terlalu berusaha keras untuk belajar menemukan pola gitu, jadinya ya nggak terlalu berkompeten gitu. Oke, itu number 4. Any other question about number 4? Kalau nggak ada, mungkin kita akan coba lanjut ke number 5 ya. Number 5. Just wait. I want to share screen again. Oh iya, I want to ask you, ini kayaknya headset saya hilang gitu. Jadi saya kalau headset kan maksudnya mulut saya bisa langsung ke mikrofonnya gitu ya. Kalau ini kan mungkin nggak langsung. Ini suara saya kedengar jelas atau kecil? Anyone can answer me? Jelas bisa. Jelas bisa. Okay, thank you. Okay. This is number 5, and I think it's such an easy problem, yeah. Okay. This is the picture of the problem. The figure shows a standing wave. Remember that standing wave is just another term of stationary wave ya. Standing wave itu adalah istilah lain dari stationary wave. And this is case of stationary wave in the tube ya, or in pipe ya. Standing wave inside an organ pipe 2.75 meter long. We want to calculate the frequency of the wave and the fundamental frequency of the pipe. Okay, now the problem is in this term ya, the frequency. The frequency here means the frequency of the illustration ya. Okay, you have to find which frequency showed by this illustration ya. Okay, from the previous problem we know that the fundamental frequency only have one node and one antinode. Okay, it stop here ya, dia berhentinya di sini. Kalau untuk yang untuk yang fundamental frequency. Oke, terus lihat, ini kan berarti dia ada pertambahan dari fundamental frequency. Dia berarti kalau bertambah segini kan nggak bisa ya. Nah, dia berarti bertambah satu node dan satu antinode lagi. Berarti ini adalah pola untuk apa? Pola untuk first overtone ya. Oke. Berarti di ilustrasi ini adalah pola untuk F1. Oke. Karena dia itu lebihannya cuma sekali kan dari fundamental frequency. Ingat tadi cara gambar ilustrasi di pipe gitu kan. Fundamental frequency di sini. Terus ketika kita tambahin di sini kan nggak bisa. Oke, maka kita tambahin satu lagi. Oh, ini berarti kita cukup nambahin sekali jalan lah istilahnya. Berarti ini adalah si first overtone gitu. Satu kali naik doang dari si fundamental frequency. Okay. Now we have in the illustration it's the first overtone.
The first overtone mean the n equals to 1 ya. And we have the length of the pipe, we label it as L ya. L equals to 2.75 meter, 2,75 meter ya. And yang ditanya adalah si F1 and F0 ya. F1 the first overtone and F0 is the fundamental frequency. So the frequency here is the F1 ya. And for close organ pipe ini disebutnya close organ pipe ya, karena apa namanya di sininya tertutup. Oke. Kalau yang open organ pipe itu dua-duanya terbuka ya. But in Cambridge curriculum we will not discuss about the open organ pipe ya. Tapi kalau di Kurnas itu ada sebenarnya open and close ya. But untuk apa namanya, untuk kita lebih fokus kita bahas yang ada di bukunya dulu aja, yang si close organ pipe. Ditandai dengan sini tertutup, ini kebuka. Maka ketika ini tertutup dia jadi simpul, jadi note ya kan. Okay, and here's the formula for itu ya, for closed organ pipe. Fn equals to 2n plus 1 per 4L times V. V is the speed of the sound ya, of the sound in air. So for n equals to 1, we have F1 equals to 2 times 1 plus 1 per, nah dibagi ini ya. Oke, terus times the speed of the sound ya. Ya tinggal masukin aja angkanya. 2 kali 1 itu 2, tambahin 1 jadi 3 kan. 3 ya, with a little calculation you can calculate with the calculator ya, with your calculator. So we got the answer 92.72 Hz ya, 92,72 Hz. Okay, this is the first overtone or the frequency illustrated by this figure ya. Okay, and for fundamental frequency we can use the same formula ya, but now we substitute n equals to 0 because it's fundamental frequency. Remember that 2 times 0 equals to 2 ya, plus 1, jadi ya pembilangnya jadi 1 doang gitu kan. And with a little calculation you can obtain 29.67 Hz ya. Okay, and finished. Until here, you have any question related to maybe number 4 and this number 5? Mister. Ya. Nanya di Mister tadi yang nomor 4 tuh nggak bisa pakai yang rumus yang ini ya Mister, yang 2n plus 1. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kita nggak tahu n-nya berapa. Oke, coba kita lihat lagi. Dia cuma bilang di soal itu nomor 4 itu 2 successive resonances. Dia nggak bilang F1 atau F2-nya gitu. Oke. Kalau misalnya dia bilang, kita cukup nyari salah satu aja. Kita bisa pakai misalnya yang 20 gitu. Kita pakai 20, ini berarti C jadi L gitu kan. Apa namanya? Terus kita masukin frekuensinya. Nah, cuman masalahnya kita nggak tahu itu Fn keberapa gitu. Terus yang 85 cm kita juga nggak tahu itu Fn keberapa. Cuman dia ngasih clue di situ 2 successive resonances. Nah, maka kalau kayak gitu kita cari polanya yang kayak tadi saya bilang. Makanya sebenarnya kita tadi nyari pola itu karena kita nggak tahu itu nada keberapa. Kita cari aja pola dari dua nada yang berdekatan. Nah, kita nyari polanya pakai pendekatan kayak gini. Bisa pakai yang nada 1 sama nada 2, dilihat nih polanya. Terus kalau mau make sure lagi, tambahin ke resonansi ketiganya. Gitu. Ternyata kita make sure nih, oh ternyata juga 2 ke 3 atau dari first overtone ke second overtone juga ternyata
selisihnya setengah lambda juga nih. Oh ya udah berarti itu polanya kayak gitu. Jadi problem di nomor 4 itu kita nggak tahu two successive apa tadi dia bilang two successive resonance ini nih nada keberapa tuh kita nggak tahu gitu. Jadi kita nggak bisa langsung pakai rumus jadi. Is it clear? Clear, Bisa Mister. kan? Oke. Sama ini Mister mau nanya yang buat nomor 5 tuh Mm-mm. cara nentuin N-nya tuh gimana sih Mister, masih bingung dah. Oke. Gini, I think you have to exercise. You have to do many exercises ya to to draw the stationary wave. Oke. Coba saya gambar di Paint. This way. Oke, gini. Oke, gambar dulu tabungnya. Pokoknya bentuk nada dasar itu atau fundamental frekuensi itu bentuk paling sederhana. Oke. Bentuk paling sederhana berarti cuma terdiri dari satu note dan satu anti note begini. Nah, terus ini kalau pada kasus organ pipe ya. Kalau pada kasus yang string, karena kan gelombang stasioner bisa terjadi pada organ pipe atau kolom udara gitu ya, atau bisa juga terjadi pada string. Nah, kalau pada string itu kan dia ini ya, apa namanya, istilahnya dua-duanya mentok gitu. Dua-duanya mentok, maka untuk string bentuk paling sederhananya diawali oleh note, diakhiri oleh note juga gitu. Karena dia ujung sama ujungnya mentok. Pokoknya kalau yang mentok itu jadi note, yang kebuka itu jadi anti note. Itu tuh it's the basic concept ya of the illustration. Basic concept of the illustration. Ini bentuk paling sederhananya begini. Oke, ini adalah fundamental frekuensi. Fundamental frekuensi N-nya 0 ya. N-nya 0. Terus untuk nada berikutnya berarti jumlah gelombangnya harus ditambahin. Jumlah gelombangnya harus ditambahin. Maka kalau yang sebelumnya dia begini, cuma satu note dan satu anti note, untuk berikutnya kita harus nambahin nih. Kita harus nambahin. Kalau kita tambahin kan jadi begini kan, tapi nggak bisa berhenti di sini. Oke, karena kalau yang berakhir dengan note ini buat yang ujung mentok gitu, buat yang mentok. Dia kan ujungnya terbuka. Maka kita tambahin lagi satu polanya. Nah, kayak gitu. Maka ini adalah first overtone, polanya kayak begini. Maka ketika kita melihat pola kayak gini, kita udah ngeh gitu. Kita udah ngeh kalau ini adalah first overtone. Itu betul. Makanya saya bilang ketika kalian banyak berlatih bikin ilustrasi, nah kalian udah ngeh gitu ketika ngeliat gambar. Atau misalnya ketemu gambar kayak tadi tuh di number 5 gitu kan. Ya udah kalian coba dengan kalian coba gambar lagi sendiri, kalian coba consider gitu, kalian pertimbangkan, kalian coba gambar. Oh, kalau fundamental frekuensi ilustrasinya begini nih, kalian gambar nih. Terus kalau first overtone gambarnya begini nih. Oh, ternyata first overtone gambarnya mirip sama yang di problem tadi itu. Oh, ya udah berarti di problem tadi itu first overtone. Terus kalau untuk yang di string, first overtone-nya kan ini fundamental begini ya. First overtone misalnya kita tambah kayak begini. Oh, kita tambah kayak gini nggak bisa nih, karena kan string ujungnya mentok gitu kan. Maka kita tambahin lagi sampai ke mentok lagi. Nah, maka pada string ini adalah kasus untuk yang, string ini adalah kasus yang overtone ya. First overtone-nya kayak begini. Kayak ini N-nya 1. Ini N-nya 1. Nah, terus untuk yang di kolom udara, untuk yang berikutnya, kita gambar lagi. Ya kan? Nada sebelumnya kita punya kayak begini nih. Oke, kita punya sampai sini. Berarti untuk next resonance harus kita tambah lagi jumlah gelombangnya. Oke, kita tambah lagi satu note itu.
oh nggak bisa nih kalau berhenti di sini gitu kan, karena dia ujungnya yang ini kebuka, maka kita tambahin lagi gitu sampai jadi lagi. Nah terus kalau kalian ketemu pola kayak gini, nah ini berarti si second overtone gitu. Atau ya kayak tadi lagi kasusnya, kalau ketemu ilustrasi lagi, kalian gambar lagi sendiri, kalian gambar lagi mulai dari fundamental frekuensi, oh fundamental frekuensi begini, first overtone begini, second overtone begini, oh tadi kayaknya yang misalnya kayak gini yang di ilustrasinya, oh tadi yang di soal gambarnya kayak begini deh, oh berarti yang di soal itu second overtone gitu. Nah, kasus nomor 5, karena ilustrasinya kayak begini kan, dia terdiri dari 2 node dan 2 anti node gitu kan di nomor 5 tadi, oh berarti itu si first overtone. Terus untuk kasus string, untuk second overtone-nya ya udah berarti begini. Terus tambah ya kan, kalau begini doang ini kan si first, ya udah berarti tambah satu lagi sampai ketemu note lagi gitu. Nah, ini si second overtone pada string. Oke, is it clear, Meta? Clear, Mister. Oke, thank you. Kalau ada pertanyaan lain, silakan ditanyain. Related to number 5 and number 4. Oke, mungkin saya mau coba kasih latihan gitu, cuman karena waktunya nggak sampai setengah jam lagi, itu buat take home aja latihannya. Kalau ini kan berarti kita udah selesai nih dari review stationary wave ya. So I want to give you exercise for interference, diffraction, and diffraction grating ya. Nah, maybe akan saya coba taruh di Google Classroom. Saya kasih deadline-nya. Oke, kalau jadwal tetap sama, berarti saya kasih deadline-nya ini aja ya, Selasa. Paling saya kasih deadline Selasa, karena kan next meeting insya Allah hari Selasa ya. Please wait, saya mau share di Google Classroom ya. Ini masih saya tunggu kalau masih ada yang nanya. Nomor 4 atau nomor 5 ya. Please wait, saya lagi mau coba upload ke Google Classroom. Nah, ini agak lama ya. Please wait. Oh iya, anyway, Kayla ada kan ya di sini? Halo Kayla, itu saya lihat di tugasnya di yang review itu tidak ada lampirannya deh. Coba dicek lagi ya. Yang soal atau yang ini, Mister? Yang apa? Yang Bikin. yang ini yang summary sorry, bukan yang review. Yang Oh, yang summary itu summary. Itu sengaja aku ini submit biar nggak kepikiran ada tugas, Mister. Soalnya nilai aku juga udah di atas 85. Oh iya, oke. Saya belum ngecek. Oh iya, oke.
Dan buat yang apa namanya yang itu yang saya bilang yang masih below 85 ini ya deadline-nya jam 23.59 ya. 2 sampai 3 atau 4 halaman cukup lah. Pakai apa namanya halamannya yang maksudnya di sini halaman buku kecil gitu, bukan buku yang gede. Buku kecil maksudnya buku yang standar buku tulis ya, bukan buku note, bukan buku note yang kecil banget juga gitu maksudnya. Okay, I also want to inform you that I don't know whether uh, saya nggak tahu ya bakal bentrok atau enggak sama jadwal invigilator yang untuk Cambridge Assessment jam mengajar kalian. Eh, Seandainya mungkin bentrok, dan saya khawatir bentroknya itu pas unit test gitu ya. Saya belum ngecek jadwalnya lagi sih, cuman kalau seandainya bentrok sama unit test kalian yang ini superposition, mungkin akan saya coba ini aja ya, apa namanya, take home gitu untuk unit testnya. Take home dan kalian bisa diskusi satu sama lain, tapi jangan sama persis sama temennya gitu. Apa namanya istilahnya kalian pakai kalau soal mengenai teori gitu kalian pakai bahasa kalian sendiri, atau kalau mengenai perhitungan kalian bisa diskusi nih perhitungannya begini gini gini alurnya begini begini, tapi kalian hitung dengan perhitungan kalian sendiri gitu, karena apa namanya kelihatan ya kalau misalnya uh, emang tinggal copy paste gitu, kelihatan itu sama, walaupun kalau misalnya diskusi walaupun ada kesamaan tapi biasanya sih bisa terbedakan gitu ya, dan itu juga yang copy paste itu biasanya sih kelihatan gitu ya yang benar-benar sama sih. Jadi itu in case kalau misalnya pas unit test itu bentrok sama jadwal saya jadi invigilator gitu. Tapi kalau misalnya enggak ya mungkin seperti polanya seperti biasa gitu ya. But I think I have to inform you before you do the unit test of superposition. Oke, ini lagi mau saya upload untuk yang review interference. Tapi mungkin untuk pertemuan berikutnya belum unit test dulu, mungkin akan coba bahas yang latihan ini dulu ya, latihan review interference-nya. Nah ini saya kasih deadline-nya hari Selasa berarti tanggal 11 ya. Bener. Sorry, Selasa tanggal 12 jam 7 pagi.
Okay, I have posted the assignment in the superposition and you can work on it ya. Kalian bisa kerjakan. Oke, dan ini saya maksudnya saya tinggal ya sampai karena kan deadline juga masih lama. Until here, you have any other question? Ada pertanyaan lain mungkin terkait yang itu apa namanya nomor 4 sama nomor 5 tadi yang kita bahas? Saya tunggu 1 menit ya, mungkin kalian juga yang mau nanya juga mungkin masih mikirin mau nanya apa. Ya, 1 atau 2 menit lah kayaknya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ini ya terkait ini yang exercise juga kalau kalian ada kesulitan, maksudnya bukan kesulitan menjawab soal, ya, maksudnya ada yang di soal misalnya ada variabel yang kalian nggak jelas gitu, kalau mau ditanya silakan atau mau apa namanya call via WA if it's needed juga. Kalau pokoknya yang hal yang dibutuhkan mau telepon via WA atau video call via WA juga silakan kalau itu diperlukan gitu ya. Tapi kalau misalnya cukup dengan via teks, that's okay. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.